Dengar aja. Ya, kedengaran Pak. Ya, ya. Ya, silakan. Yang pertama yang kita angkat, yang masih ada kadar sejarahnya, yang masih kita ingat, tapi sudah tidak ada. Sudah berubah jadi nama jalan begitu. Adapun yang saya ambil ini hanya beberapa poin saja, nama-nama kampung klasik yang ada di Kota Makassar, sementara hanya 25. Kalaupun ada tambahan nanti, saya harap teman-teman yang hadir bisa menambahkan atau menjadi masukan buat kita. Yang pertama itu tidak bisa dihadirkan dengan yang ininya ya. Slide-nya. Itu sudah bisa tuh dari atau saya aja atau setuju? Oke. Bisa kita tampilkan itu slide-nya. Oke, saya aja ini sudah. Udah ya? Udah? Sudah. Yang nomor 1 ini benteng ujung tanah. Ini kalau saya tidak salah posisinya di Kelurahan Bontoa. Kelurahan Ujung Tanah ini, benteng ujung tanah atau benteng Barobos namanya. Kedua, nama kampung klasik Bontoala. Ini kayaknya salah ini. Tertukar ini kanda gambarnya. Bontoala ini harusnya dekat Masjid Raya. Yang nomor 2 ini harusnya dekat Masjid Raya sini. Ya, nomor 2 harusnya pindah dekat Masjid Raya ini, Bontoala. Oke, ya. Iya. Nomor 4 ini harusnya kampung klasik Patinggal Loang. Dia harus di posisinya Bontoala ini. Dekat Potere sini. Ya. Salah posisi. Terus Benten Talo yang nomor 3 ini di Kelurahan Bontoa kalau saya tidak salah sampai sekarang. Yang kelima Benteng Ujung Pandang. Yang keempat sudah ya, karena ini kan tertukar tadi. Yang keempat ini. Iya betul. Kampung Patinggal Loang ini. Yang harusnya kelima, di posisi 2 dia. Ya, tertukar. Terus yang kelima Benteng Ujung Pandang yang sekarang masih ada Benteng Fort Rotterdam. Terus Benteng Vredenburg Jerman. Ini sekarang kalau saya nggak salah jadi kantor BNI Ahmad Yani, Jenderal Sudirman. Ketujuh Kampung Klasik Melayu. Ini berada di sebelah kirinya Fort Rotterdam. Sebelah apa ya? Barat. Somba Opu. Daerah Jalan Somba Opu ini. Nomor 7. Nomor 8 Benteng Mariso. Ini Benteng Mariso ini sekarang biar jejak-jejaknya sebenarnya sudah tidak ada ini, enggak kelihatan. Bukan Kodam ya? Tapi posisinya ini sebelum Trans. Ini Benteng Mariso. Terus Kampung Klasik Bontomarano. 9. Ini Kampung Klasik Bontomarano, posisinya ini di Jalan Dahlia, Raja Wali, Nuri, Kampung Hollywood. Ini Bontomarano. Terus 10. Kampung Klasik Rapocini. Saya kira masih ada juga nama jalannya di Rapocini, seputaran Rapocini. Pemakamannya juga masih ada di sana. Yang ke-11 Kampung Klasik Taman Maung.
Dekat Masale. Ini Abdullah Desirua ujung ini. Ya. Sama mau. 12 Kampung Klasik Tidung Mariolo. Posisinya ini Kampung Klasik Tidung Mariolo ini di depannya Grestelina, di belakang PLN. Posisinya. Seputaran itu. Terus 13 Kampung Klasik Bayang. Karebayang. Ini jadi tempat permandian sekarang ini Tanjung Bayang. Yang ke-14 Benteng Panakukang. Benteng Panakukang ini posisinya setelah Jembatan Barombong. Stadion Barombong. Ini Benteng Panakukang ini. Terus Kampung Klasik Bayoa. Bayo. Kampung Klasik Bayo ini 17. Dia kalau Jembatan Barombong belok kiri garasi Bayo. Begitu posisinya. Terus poin berapa nih itu deh Jajan? Kesingkat salah aja. Iya, 16. Patukangan Rorong kapan nih? Iya, Patukangan 16. Iya. Kampung Patukangan. 16. Ini tidak jauh-jauh semua ini. Kalau Jembatan Barombong belok kiri, mulai garasi Patukangan Bayo. Itu satu radius di semua itu. Tetangga, ya satu zona semua itu, bertetangga semua. Termasuk Kampung Klasik Barombong yang 16 juga. Jadi memang peradaban kayaknya, peradaban tua ini seputaran Sungai Jenek Berang semua. Laut dan Sungai Jenek Berang ini agak peradaban tua semua. Kita ambil nama-nama ini memang antara tahun 1500-an, 1600-an. Sesuai dengan Lontara Patereloan. Terus 18. Kampung Klasik Mangalekana. Ini Kampung Klasik Mangalekana ini 18. Kalau saya tidak salah sekarang itu dekat Danau Tanjung Masjid Cengho. Ini Mangalekana ini Masjid Cengho. Terus Kampung Garasi 19. Ya, jadi Garasi dulu ini masuk di wilayah Benteng Sombopu. Garasi dulu ini masuk di wilayah Benteng Sombopu. Sekarang berpindah ke sebelah, ke sungai. Tapi memang wilayahnya masuk Benteng Sombopu sama sebelah sungai. Ini Kampung Garasi. Terus Kampung Lampas Saile. 20. Ini Kampung Lampas Saile ini di sebelah juga. Di sekitarannya Sombopu. Yang sekarang jadi Sombopu itu Lampas Saile sebenarnya. Yang 20, yang 21 Benteng Sombopu. Jadi Benteng Sombopu ini sekarang namanya Lekok Bodong. Masuk kelurahan Lekok Bodong sekarang Benteng Sombopu. Tapi dulu Benteng Sombopu ini di tengah dikelilingi sama Kampung Garasi, Lampas Saile, Bontokeke kalau saya tidak salah juga. Termasuk yang kelilingi ini Benteng Sombopu. Termasuk nomor 22. Kampung Lekok Bodong sendiri. Tapi sekarang sudah tidak ada sisa Lekok Bodong saja. Namanya yang di sebelah. Terus 23 Kampung Klasik Untia. Jadi Kampung Klasik Untia ini dari Bayo yang nomor 17 terus lagi. Kampung Klasik Untia. Yang sekarang kalau saya tidak salah
ada PPLT Perikanan Untia. Terus Kampung Klasik Jongaya. Nah, Kampung Klasik Jongaya ini dulu setelah Perang Makassar jadi wilayah bangsawan dan raja-raja Goa. Tapi namanya bukan Kampung Jongaya juga. Ini Kampung Miri namanya kalau Jongaya. Kampung Miri. Dekatnya Kampung Miri ini Kampung Kawa namanya, SMA 11. Kampung Miri. 24 ini Kampung Jongaya, Kampung Miri. Bisa terus Kampung Klasik Bontoduri. Kampung Klasik Bontoduri ini kan dekat Bontoduri Tonji sekarang, seputaran itu yang yang berbatasan dengan Tata, Mangasa, sama Gunung Sari. Oke, Abrar, Nur Abrar. Cuman sampai 26, 25 ini Den Gajang. Iya, 25. Iya, kalau bisa kita lempar nih pembicaraan kepada. Iya, oke. Atau kita mau jelaskan ke halaman berikutnya atau langsung saja. Ini Den Gajang nih, kita diskusi warkop saja. Iya. Ya, siapa tahu ada mau bertanya apa semua. Iya, atau mengingat ada yang kurang mau ditambahkan, silahkan. Betul. Ya, jadi dari ini adalah informasi awal yang perlu kita cermati bersama. Siapa tahu masih ada informasi lain yang bisa melengkapi ini ya. Atau ada ya hal-hal yang ingin disampaikan, karena misalnya ini di pantai barat ini ternyata barisan benteng ini. Dan ternyata yang tersisa tinggal satu, tinggal Rotterdam ya. Silakan raise hand yang akan menyampaikan sesuatu. Ya, Kerukunan Keluarga Goa, DPC Enregang. Andi Chan Pak Masangnya, silakan. Di unmute dulu Andi Chan. Sudah? Ya, oke, silakan. Belum, Andi Chan. Kembali. Ya, oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bincang-bincang Kampung Klasik pada malam ini. Pada saudara Dek Gayang yang lagi di Jakarta. Jadi itu semua teman-teman yang sahabat-sahabat sempat hadir pada malam ini. Sebelum saya berbicara, saya ingin mengajak untuk berbelasungkawa atas adanya kejadian yang memiriskan hati di Kota Makassar yang semenjak tadi malam sampai sekarang masih berlangsung penyerangan antar dua suku, Bone dan Palopo, dalam hal ini Luwu, yang tidak ditahu siapa yang memprovokasi. Yang pasti bahwa kedua suku ini adalah sahabat kita. Kita berdoa mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh pihak Polda Sulawesi Selatan. Amin. Amin. Kedua, bahwa kondisi cuaca di wilayah kami, Kerukunan Keluarga Goa Mas Senrempulu, tadi tidak sempat berkunjung ke kota Enregang karena longsor. Longsor menutup poros Jalan Tanah Toraja, Makassar. Dan tingkat curah hujan sangat tinggi sekali, bahkan sudah keluar peringatan dari Bendungan Bakaru yang beberapa kurang lebih 10 tahun yang lalu Kabupaten Enregang, Sidrap, Pindrang, dan Loajo. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Saya sebenarnya sangat gembira dengan adanya acara ini. Mudah-mudahan ada outputnya. Maksud saya, setidaknya malam ini akan menjadi catatan buat kita semua. Kemudian kita buatkan sebuah usulan ke pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya pemerintah Republik Indonesia, agar kampung-kampung sejarah ini kembali. Saya mohon maaf, saya sebenarnya sempat marah beberapa waktu yang lalu karena Makassar boleh dikata nyaris sudah tidak dikenali lagi. Kita dari udara melihat Makassar, tidak kelihatan Makassar. Yang kelihatan itu seperti negara Eropa. Mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin begitu juga. Kita lewat laut, sandar di pelabuhan Soekarno-Hatta, dalam hal ini pelabuhan Makassar, juga tidak kelihatan bahwa kita sekarang sudah berada di Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini. Seperti kita berada di luar negeri. Hilang sama sekali. Tapi kalau kita jalan-jalan masuk di kawasan kota Makassar, dari pelabuhan belok kanan sedikit, miris perasaan. Karena kenapa? Yang ada berdiri di situ patung besar sekali, pahlawan orang Cina. Bahkan dari laut, Makassar itu sudah bisa kelihatan. 20 meter ke depannya lagi dari Sombaupu, di situ tertulis Chinatown. Jadi saya waktu itu bertanya-tanya, kita ini sebenarnya negara Cina atau apa ini? Makassar atau apa? Kenapa dibesar-besarkan itu Chinatown? Ya kalau mau adilnya is oke lah. Di sana ada kampung Flores. Di sana ada kampung Arab. Ya sudah bikinkan aja semua. Kalau memang itu mengembangkan, membesar-besarkan orang lain dibanding yang membesarkan diri kita sendiri. Ini sampai detik ini belum ada pejabat di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, yang punya rasa empati untuk membangkitkan rasa kedaerahan, memanfaatkan rasa kedaerahan ini untuk membangun daerah kita. Contoh kecil, ini mungkin seandainya tidak ada Dr. Muhlispa ini, mungkin benteng Sombaupu mungkin tidak ditemukan, dan mungkin tidak akan ada apa-apa seperti itu. Kita atres sedikit ke Kabupaten Goa, tetangganya Makassar. Yang pernah berjaya selaku kerajaan maritim terbesar, ini makam-makam rajanya saja nyaris hanya 3 yang diketahui. Padahal Goa itu kan sampai dengan raja ke-35. Nah, jangankan kampung-kampungnya, makam rajanya saja susah. Lebih-lebih di Kota Makassar. Sepertinya kita bangga kalau kita melihat bangunan-bangunan tinggi yang model-modelnya seperti Eropa, seperti Spanyol. Coba teman-teman pada malam ini berani tidak kita membuat sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah supaya areal-areal yang ada terpampang di depan kita ini, di layar kita, Benteng Ujung Tanah, Kampung Kelasi Bontoala, dan Tetal, dan sebagainya, bisa tidak dibuka lahannya ya sekitar ya mungkin 30 kali 30 meter lah. Walaupun itu tantangan besar sekali dan nyaris dikatakan impossible, tidak mungkin. Tapi kalau kita punya jiwa kedaerahan dan tidak pernah mau berhenti merongrong itu pemerintah, saya rasa ini bisa hadir, bisa ada. Makassar kan nyaris tidak ditemukan, Pak. Kalau kita naik ke Makassar, yang mana kampung-kampung Makassar sebenarnya dulu ini? Tinggal nama Bontoala, ya untuk masih ada nama Bontoala, bisa ditahu. Bontoala itu di mana? Kalau Anda sudah ditanya Bontoala di mana, tidak tahu lagi. Biar yang tinggal di Pantai Losari tidak bisa lagi. Ditanya mana kuburannya Maipa Diapati, dia tidak tahu. Biar dia tinggal di Sombaupu. Loh ini kan sial betul buat kita ini. Ada manusia
di dunia ini yang memang punya misi untuk menghancurkan ras-ras lain. Yang maunya dia punya ras sendiri yang ada di bumi ini. Ya inilah yang harus kita waspadai. Ya, barangkali saya tidak perlu menunjuk, nanti adalah yang monitor lain dianggap lagi saya rasis apa dan sebagainya. Tapi contoh kecil yang dilihat sekarang ada tidak dikatakan di Makassar itu kampung Bugis atau kampung Bima. Padahal di sana kalau kita ke sana ada kampung Ende, ada kampung Arab. Tapi yang ada di situ kelihatan megah sekali, Cina Tawon, lengkap dengan patungnya setinggi 25 meter. Hebat itu kan. Banyak yang mengaku orang Makassar, orang Sulawesi Selatan, tapi tidak pernah ada yang berani teriak. Dulu di warung makan, ada sebuah warung makan di Makassar yang memajang patung di sana, patung perempuan dan laki-laki setengah telanjang. Saya langsung berteriak pertama, kemudian disahuti oleh Profesor Doktor siapa tuh yang Serinyo, orang Pinrang, tapi dia orang tokoh Muhammadiyah kalau tidak salah, sering nyeleneh juga bahasanya. Nah, itulah yang sempat juga menyahuti sahutan saya. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Rupanya saya sahuti patung yang kecil, yang besar muncul. Nah, mudah-mudahan pada teman-teman yang ada di sini memonitor, yang hadir pada malam ini sejumlah 27 orang, bisa melahirkan komitmen lah. Minimal buat surat, buat rekomendasi untuk Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, minimal Kota Makassar, supaya kampung-kampung ini diberikan akses, diberikan lahan minimal 30 kali 30 meter lah, supaya kelihatan ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Andi Chang. Jadi apa yang disampaikan ini terrekord dengan baik dan kita akan tayangkan nanti di medsos dan tentu saja kita akan tag kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kita undang teman-teman lain dulu untuk berkomentar, baru sebentar kita saling sambung menyambung aja ya. Selanjutnya saya undang Cak Ivan Budiman dari Malang ini. Silakan Cak. Apa kabar, Daeng? Salam kenal buat teman-teman semuanya. Ya, saya terus terang tadi tergelitik dan tertarik banget. Saya ingat di forum kita yang lainnya, di forum ngopinya SKH kan, Daeng Gajang pernah bilang Makassar itu banyak benteng ya dulu, kalau nggak salah 14 ya dulu ya Daeng ya. Nah, berarti ini ya sisa-sisanya yang tampak itu ya di sini nih ya benteng-bentengnya saya. Ini 7 nih. Oh, ini 7 ya di sini ya? Ya, 7-nya lagi masih di sebelah. Oh, berarti maksudnya kan mungkin 14 itu kan kalau nggak salah yang peninggalan benteng-bentengnya Kerajaan Goa ya kalau nggak salah ya. Yang 7-nya yang di Kota Makassar sekarang ya. Keren sih. No, kalau saya itu dulu pernah waktu saya main ke Makassar, itu saya ingat saya pernah, tapi udah 10 tahun yang lalu ya, itu saya ingat diajak ke daerah Somba Opu. Ke Somba Opu. Itu apakah yang kayak semacam model taman mini, ada rumah-rumah tua, rumah-rumah lama adat Makassar, apakah yang itu yang Somba Opu yang apa betul itu Somba Opu? Iya. Nanti sebentar dijelasin ya. Ya, nggak maksud saya ya jadi nostalgia aja sih. Kan sih, Daeng. Betul. Terus tadi saya juga tertarik nih, sorry. Kok ada tadi kan ada nama kampung klasik Garasik itu tadi kan saya tanya. Apakah maaf ya, kalau kita ngomong nama kok mirip-mirip dengan Gresik di kota Gresik itu, nggak saya cuma tanya, cuma tadi kayaknya Daeng Farhan sudah Fadlan ngomong nggak terkait, tapi salam kenal juga dengan teman kita ini yang sudah insinyur dengan Insinyur Nasruddin Hasan. Ya salam kenal Bapak, karena kok ini malah Bapak menyajikan data yang namanya mirip-mirip, bahkan salah satunya ada Malang di Makassar dan juga ada Malang di Jawa. Ya saya sih senyum-senyum aja sih lihat ini. Tapi thank you Daeng. Ya maksudnya ya inilah, makanya kita kan kalau tak kenal maka tak sayang ya Daeng Gajang ya. Itu aja deh. Oke, makasih.
Ya, makasih Cak Ivan. Jadi ada beberapa poin sebentar ya yang akan ditanggapi teman-teman lain. Saya persilakan dulu yang lainnya nih, Pak Arif Siki Dengirate. Silakan Deng. Di mute ya, unmute dulu. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hormati dan Gajan dengan Dirjen dan Bapak semua. Saya sangat tertarik dengan apa yang kita bahas malam ini. Ya, saya hanya minta kalau bisa satu, apa yang ditampilkan oleh Dan Rujung ini barangkali bisa kita dapatkan juga satu ya, saya dapatkan juga minimal apa kopiannya lah. Ya, itu yang pertama dari gambar ini yang pertama. Yang kedua ya. Saya rasa kampung-kampung ini memang menjadi sebuah catatan bagi kita, utamanya para sejarawan, dan seharusnya dokumen-dokumen seperti ini yang harus diangkat. Ya, kenapa saya katakan harus diangkat? Karena kalau kita tidak angkat, maka akan mengaburkan sejarah dari Kota Makassar itu sendiri. Oleh karena itu, barangkali saya sependapat dengan saudara saya yang dari kerukunan keluarga gua di Cenderakan tadi, bahwa malam ini harus ada rekomendasi. Ya, rekomendasi yang akan kita munculkan terkait dengan nama-nama. Minimal kita ingin menampakkan bahwa dulu di sini ada perkampungan begini. Dulu di sini ada perkampungan begini. Nah, ini akan menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa kampung-kampung ini kan menjadi cikal bakal dari perkembangan Kota Makassar. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, meskipun di dalam perkembangannya ya dari kampung-kampung yang ditampilkannya baru 25 itu mungkin kita akan masih mendapatkan diskusi-diskusi. Saya tidak tahu apa ada namanya Kampung Kawa itu apakah nanti dia di belakang muncul atau segala macamnya, ya itu nanti kita akan diskusikan. Itu barangkali Pak sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dengirate. Jadi mudah-mudahan kita bersepakat ya untuk ada rekomendasi nantinya, dan harapan kita seperti itu supaya generasi muda kita ini mendapatkan sesuatu yang legal untuk mereka jadikan sebagai referensi. Saya tambahkan, saya juga bukan guru sejarah, tapi saya pemerhati sejarah. Ya, sama. Ya. Ya, terima kasih. Iya, karena memang ini warung kopi, dan jadi siapa saja bisa nimbrung. Oke, selanjutnya saya persilakan dari Andres Hen dulu, Pak Fadlan. Ya. Oh iya. Terima kasih, Dilian. Menarik memang ini nama-nama kampung di tanah leluhur ya. Jadi kalau tadi disebutkan ini oleh Deng pembawa ini, bahwa ini data-data 1 sampai 25 ini dari data dari apa namanya Turiolo apa namanya itu. Jadi ini kampung-kampung lebih tua kelihatannya ya. Padahal kalau kita dari pelabuhan lurus belok kanan itu dulu namanya jalan Rumbia. Terus diganti terus berubah menjadi Jalan Seram. Terus berubah menjadi Tentara Pelajar. Saya lahir besar di Jalan Seram, dan sekarang menjadi Tentara Pelajar 63 tahun yang lalu. Jadi di daerah saya itu di Jalan Seram, dekat Jalan Salemo, Muhammadiyah. Sekarang ada juga dulu sekolah pelayaran, sekarang masih ada. Itu namanya Kampung Malimongan Tua. Ya. Kemudian di ujung Jalan Seram ke dekat pelabuhan itu namanya Kampung Melayu. Tapi di sini saya lihat Kampung Melayu ini ada di daerah Sombaopu, di dulu Pasar Baru ya sebelum dibongkar itu. Kemudian ada Patinggaluang, terus Patinggaluang itu setelah Jalan Yosudarso, Jalan Cakalang, Tinumbu, Patinggaluang. Kalau kita lurus ke Potere, Cambaya namanya, ke arah Benteng Talo itu namanya Borwangi, yang sekarang masih ada juga makam ya, di situ kuburan. Apakah nama-nama ini yang saya sebutkan tadi mulai Malimongan itu sebelum yang ada dalam data Bapak siapa tadi Deng Ujung ya? Apakah data yang saya sebutkan itu nama-nama itu baru setelah dibanding dengan data yang Deng Ujung ajukan? Terima kasih ya. Ya, oke, makasih Pak Fadlan.
Ya, saya kira kita ini dulu ya, kita kasih kesempatan komentar dulu ya. Dan Rujung, silakan yang mau dikomentari. Ya, untuk Kampung Melayu ini memang salah posisi juga tahu di sini kan, Dah. Ya, oh iya iya iya, oke oke oke. Ya, harusnya masuk sampai wilayah di belakang benteng Fort Rotterdam. Kampung Melayu. Ini masuk anu dulu namanya ini. Kalau sebelah kirinya Fort Rotterdam, kalau menghadap ke laut Kampung Madura. Oh, ada Madura juga ya. Iya, Oke. Kampung Madura berubah jadi Mariso. Kampung Madura itu berubah jadi Mariso. Jadi Melayu itu mulai dari belakang Fort Rotterdam sampai ke Rebosi. Itu Kampung Melayu. Itu yang memang agak salah di sini di peta. Iya, sampai Jalan Irian itu radiusnya itu Kampung Melayu dulu. Baru masuk Kampung Wajo, baru masuk Kampung Butung. Begitu. Jadi Kampung Melayu itu mulai dari belakang Fort Rotterdam sampai ke Rebosi, ambil kanannya sampai Jalan Irian, setelah Irian masuk Kampung Wajo, setelah Kampung Wajo masuk lagi Kampung Butung. Kalau saya tidak salah begitu. Dengajan. Terus untuk dari kerukunan keluarga Goa Tawa, karena sebagai catatan, memang itu sangat penting. Kita perlu satu gerakan terhadap Makassar City Heritage, dan ini harus dicatat ini. Bagaimana upaya kita, kampung-kampung klasik ini muncul kembali. Walaupun sedikit saja, 30 kali 30 kek, apa kali apa kek. Cagar apa yang ada itu yang dimunculkan. Begitu. Saya kira seperti itu dulu kan, siapa tahu dilanjut lagi sama teman-teman yang tadi yang Benteng Sumbawa ini Cak Ivan minta penjelasan sedikit karena beliau pernah berkunjung ke sana ternyata. Oh ya, kalau masalah Benteng Sumbawa ini yang slide 5 ya. Kan dulu namanya Benteng Ujung Pandang. Sumbawa. Iya. Oh, Benteng Sumbawa yang ya, di Godong. Iya, Benteng Sumbawa ya. Yang sekarang ini yang slide 5 ya. Ya. Masalahnya ini di sana ini Benteng Sumbawa waktu masih pejabat gubernur Basri Palaguna masih bagus. Rumah-rumah adatnya masih tertata apa semua. Tapi sekarang sudah tidak ada yang terawat di sana itu. Yang di Benteng Sumbawa. Jadi untuk dijadikan destinasi wisata cagar itu kurang peminat sebenarnya karena enggak dipelihara sampai sekarang. Beda kayak di Jakarta. Kayak kampung kuno Jakarta itu dijaga betul. Mulai kebersihannya, tata bangunannya. Kalau Benteng Sumbawa terakhir yang saya lihat di sana, Degaja malah hanya ada perbaikan di sebelah barat saja. Runtuhan-runtuhannya. Kalau yang sekitarannya itu mulai rumah-rumah adat yang biasanya tiap tanggal 17 Agustus itu dijadikan festival 17 Agustus untuk masyarakat Sulawesi Selatan, sekarang sudah tidak ada. Begitu yang masalah Benteng Sumbawa. Nah, ini juga jadi catatan juga buat kita. Bagaimana itu Benteng Sumbawa menjadi wisata apa kek begitu. Tidak bisa juga wisata cagar saja di situ. Harus digabung wisata cagar, wisata budaya dengan wisata kuliner. Menurut pendapat saya. Karena kalau hanya cagar saja, budaya saja, orang tidak terlalu ini sekarang. Harus dikasih bergandengan. Wisata kulinernya orang Makassar dengan wisata cagarnya, peninggalannya Makassar City. Begitu. Oke. Ya, ini minta kalau gitu ditambahkan lagi nih slide yang kelima ini. Dan Rujung ini sekilas tentang wilayah-wilayah yang ada di sekitar Benteng Sumbawa itu. Dilanjutkan sekalian. Ya. Lampasaile dan seterusnya. Ya. Ini kan di wilayah-wilayah Benteng Sumbawa ini kan ada namanya Kampung Lampasaile. Ini sejarahnya
Karail Lampasseile sebenarnya ini, kalau di catatannya Francois Valentin tahun 1712, catatan Portugis Francois Valentin itu 1712 kalau tidak salah. Ini Karail Lampasseile yang menyerang Malaka di tahun 1420. Ini Karail Lampasseile. Samarluka. Dialah Samarluka. Jadi Karail Lampasseile dengan Karail Samarluka orang yang sama. Di tahun 1420 kalau kita lihat catatan klasik dari Melayu dengan catatan Portugis Francois Valentin yang menulis bahwa ada Karail Samarluka, Karail Lampasseile, raja dari Makassar yang menyerang Malaka di tahun 1420 dengan armada 200 armada perang. Jadi perjalanannya sepengetahuan saya Karail Lampasseile ini di tahun 1420 memang dari Makassar posisinya, dari Untia. Dari Untia. Tabe dan Rujun Tabe. Ron dan Rujun Tabe. Apakah ini Karail Samarluka itu adalah Raja Tolo yang kedua? Oh tidak, beda zaman Kie. Coba kita ukur zamannya. Iya, kita lihat kalau kita lihat zamannya itu kalau Raja Tolo yang kedua Tunilaburi Suriwa kalau saya tidak salah. Oh, Ya. Iya, itu sudah tahun itu sudah tahun 1000 berapa itu ya? Belakangan ya. Iya, sedangkan ini Samarluka dia sudah menyerang Malaka tahun 1420. Kalau beliau di umur 30 tahun atau 40 tahun, berarti beliau lahir ini kurang lebih di tahun 1380-an. Begitu. Ini banyak yang samakan ini karena Samarluka ini Lampasseile. Ada orang bilang ini mi Sumanga Ruka. Ada orang bilang ini mi Tunilaburi Suriwa. Kalau kita ukur masa waktunya tidak ketemu. Karena jelas catatannya di Karail Samarluka Lampasseile 1420 dia sudah di Malaka. Ketemu dengan Hang Tua, tidak dapat dia taklukkan Malaka, dia ke Samudra Pasai. Begitu. Ya, Degajang, assalamualaikum. Bentar. Leko Bodong belum dijelaskan ya, Den Rujung? Ya. Oke. Nah ini kampung Leko Bodong. Kasih muncul. Siapa yang Ini bicara Leko sekarang? Bodong Ya, yang oke. nomor 22 ya, kampung klasik Leko Ya. Bodong. Ini di Ini di slide. sekitaran Sombaupu juga dan namanya sekarang juga masih ada ini. Oke. Kelurahan Leko Bodong memang sampai sekarang masih dipertahankan. Malah yang hilang ini Lampasseile. Lampasseile sama apa ini yang nomor 19 ya? Untia masih ada ya? Untia masih ada tapi pindah posisi di sebelah. Oke. Di situ Oke. tempatnya. Ya, oke. Oke, dari setuju mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, jadi Assalamualaikum. Salam. Agak kecil audionya. Mana ada setuju? Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Salam. Jadi coba kita tampilkan slide-nya di halaman 5 tadi saya lihat itu penjelasannya Dendri Ujung. Tabe Degajang. Ya. Udah. Ya, kasih itu Ki, apa slideshow. Ada saya lihat itu slideshow di PowerPoint tadi Gajang. Oke, silakan. Ini udah. Ya, oke. Jadi yang ini dulu yang menarik ini untuk disajikan dan kita berharap semua poin-poin dari 1 sampai 25 sebagai jejak peradaban yang membentuk Kota Makassar
hingga kerajaan Goa secara skala nasional di zamannya. Kita berharap semua poin-poin itu ada nanti semacam penjelasannya deh Gajang, seperti yang tersaji di dalam kisah klasik ini, bahwa kita tidak mungkin semua kita munculkan, tetapi muncul semacam penjelasan. Mungkin ada kampung lain juga tua, tapi tidak ada monumentalnya atau kisah. Tetapi khusus seperti Lampas Saile, Lekopodon dan Untia, sepertinya adalah sebuah keterkaitan histori, di mana Lampas Saile dalam hal ini dipimpin oleh seorang yang disebut Karen Samerliukang atau Samerluka atau Den Majiko. Di situ saya baca begitu itu. Kemudian dia kawin di Jawa dengan orang Surabaya. Lalu hasil perkawinan itu lahirlah Nyai Papati. Kemudian Nyai Papati menetap di Sulsel, kemudian jadi pemusuh di Lampas Saile, di Untia. Di Untia Lampas Saile jadi pemusuh Nyai Papati, terus dia dikawinkan dengan Galaran Lekopodon. Lahirlah seorang perempuan yang menjadi istri dari seorang Raja Goa, Raja Talo yang bernama Karain Tunilabu di Surewa. Itu yang tadi yang menjawab yang saya sampaikan ini, yang saya baca di slide, yang menjawab pertanyaan apakah dia orang yang sama berliukan dengan Karain Tunilabu di Surewa. Nah, itulah yang menjawab. Maka lahirlah raja-raja Talo berikutnya. Ini barang kalau dia ditumbuhkan menjadi sebuah monumen kisah, inilah yang menjadi perekat untuk Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini berbeda memang, tetapi kita satu kesatuan histori. Kita sangat miskin sekarang untuk saling merekat. Kita kadang-kala punya sikap a priori, ya saya tidak mau jadi orang Madura, tidak mau jadi orang Jawa. Padahal kita bagian yang tak terpisahkan. Itulah Nusantara. Itu yang kita perlukan untuk mengangkat bangsa ini melalui jaringan heritage yang dirintis oleh The Gajah. Jadi bukan cuma kita, daripada kita memewahkan seperti mirisnya ini patung besar yang terpajang di sana di Cinatawan itu, tidak ada sisi masalah sebenarnya dia besar, tapi jangan mengecilkan tuan di negerinya. Ini yang pasti bikin tidak nyaman perasaannya semua orang Makassar, dan ikut tidak nyaman orang Jawa, karena Jawa juga ada jejaknya di sini. Dari 10 nama-nama kampung yang berada di pesisir Sulawesi Selatan, bukan hal kebetulan ketika sama nama yang di Sumatera, sama yang ada di Jawa. Ah, ini. Ada 10 contohnya itu. Ada 12 saya kasih itu di chat itu. Ada Gersik. Dibacakan aja ya. Ya, Gersik. Gersik yang ada di Makassar, garasi yang ada di Makassar. Di Jawa juga ada garasi, di Patani juga ada garasi. Cuma lidah saja yang membedakan. Yang kedua, Jipang. Ada ke bahasa Makassar Jipang, kecuali ke Jipang ada. Jipang. Tapi Jipang Anjo. Surabaya. Di Jawa ada Surabaya, di sini juga Surabaya. Ya tinggal kita bertengkar di sini duluan, nah, di sana di belakang. Tapi kan pertengkaran artinya pertengkaran bahwasanya kita anak bersaudara. Saling memiliki, saling merasa memiliki. Saling memiliki, tinggal ahlinya yang menjadi juri yang baik, wasit yang baik setelah dia telusuri. Ada patukangan ahli perahu di Jawa. Di sini juga jadi ahli perahu. Entahkah di sini yang pindah ke sana
atau yang di sana pindah ke sini, kan kasih ahlinya. Kita tidak usah bertengkar. Petukangan di Jakarta. Ada di Jawa Tengah juga deh Kajang. Ya. Tempat bikin perahu, ahli perahu itu di sana. Selain itu ada Tuban. Tuban itu ingat kalau cerita di Jawa, Tuban itu adalah seorang Sunan Bonang. Dilahirkan oleh Sunan Garasi. Kalau di sini Soma Garasi umpama. Sebelumnya ada Gersik di Jawa, yang sebelumnya ada Gersik di Patani. Bukankah ini suatu korelasi yang bisa ditelusuri dalam sebuah wacana haritaik? Bukankah ini sebagai alat perekat di antara kita semua? Kita orang anak batubara. Begitu. Terus yang ke Malang, saya agak keliru di sini. Malang ini bukan di pantai Sulawesi Selatan, tapi dia agak ke arah Parepare, Banyuanyar, Manjapai, ada Balambangan, ada Losari, Mandalika ada di Jawa, ada juga di Sumatera, ada juga di NTB. Ini semua sebuah korelasi. Cocoklah Indonesia dibentuk, negara yang dibentuk menjadi NKRI. Karena di satu di antara kita semua sekalian adalah satu kesatuan. Kita berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Berikutnya lagi deh Kajang. Semangat inilah yang kita harus memberikan supaya kita mendapat dukungan. Bukan kita membela sejarah untuk mencari perbedaan yang sangat menajam, lalu kita bentrok. Saya kira itu yang paling penting sebagai sebuah semangat. Jadi kita saling dukung. Ya saya tidak dukung itu yang kayak Cina tahun itu, baru saya tahu itu. Seandainya saya masih kaya dulu, itu mungkin saya pimpin demo besok. Cuma saya sudah seandainya saya sudah terlalu tua. Iya. Jadi mulai besok itu kita kasih subur itu. Kenapa bisa besar sekali? Tidak ada masalah besar. Tapi jangan mengecilkan yang tua di negerinya. Mantap. Tidak ada masalah besar. Tapi jangan mengecilkan. Itu juga yang kasih izin itu. Tidak waras barangkali. Siapapun dia. Waraslah sedikit, punyalah kesadaran sedikit akan nasionalis. Kita harus lacak cari tahu siapa itu yang memberi izin sebenarnya. Baru kita wajib ragu kepada engkau. Gimana kalau sehat? Saya kira itu deh Gajang. Saya sudah tidak tahu apa lagi saya mau sampaikan, padahal banyak. Karena saya mungkin kalau naik saya punya tensi, hilang akal sehat. Dilanjut, saya kira itu saja deh Gajang. Oke, terima kasih. Jadi begitu nih. Oke, silakan Dan Rujung. Tabe sedikit, saya mau perkenalkan diri. Kalau di Facebook itu saya disebut As-Sunnah. Izin. Oke, ya. Jadi di medsos itu As-Sunnah. Jadi silakan ya mau berkenalan ini. Bintang tamu kita ini As-Sunnah ini malam. Ya. Nasruddin Hasan dari setuju. Iya. Oke, silakan Dan Rujung. Ya. Jadi begitu, ini catatan juga untuk semua ini yang pemerhati sejarah, penikmat sejarah mengenai Karen Samarluki, Karen Samarluka, Karen Lampasele, orang yang sama. Terus tahunnya beda. Kalau Karen Samarluka yang dicatat di catatan Melayu dengan Francois Valentin tahun 1420, Karen Tunilaburi Suriwa, Raja Tallo itu cucunya Samarluka. Samarluka ini sejaman dengan Raja Goa ke-6 Tunitangkalopi. Begitu. Jadi kalau ada catatan, coba kita ukur sama-sama ini catatan yang berkembang sekarang, baik di Cuming atau apapun itu, yang mengatakan bahwa Karain Samarluka ini adalah Tunilaburi Suriwa. Ada yang bilang juga dia ini Sumangak Ruka. Kita lihat tahunnya. Karena catatan Francois Valentin 1420.
Itu tidak sejaman ke mereka. Malah dia lebih sejaman dengan Raja Goa ke-6, Tunitan Kalopi. Begitu. Di atasnya lagi Batara Goa. Sebelum Batara Goa. Berarti Saya sebelum kira Tallo, seperti itu dulu. sebelum Ya. sebelum Tallo juga lahir kalau begitu ya. Sebelum Tallo lahir dia sudah ada. Karena Carlo Risero kan sejaman Ki dengan Batara Goa. Sedangkan ini dia sejaman Tunitan Kalopi. Tapi ya. mungkin masuk dalam kawasan kerajaan Bira barangkali. Oh tidak, enggak. Dia di Lekobodong. Iya, enggak, maksud saya Bira yang ada di daerah ujung yang menjadi cikal bakal yang menjadi Raja Tallo. Tallo. Nah, iya, karena saya punya catatan juga dari termasuk keturunannya itu saya dapat catatan juga mengenai Batara Bira dan segala macamnya. Itu barangkali juga yang kita maksud tadi dan Rujung, bahwa mengenai keberadaan sebelum ada Raja Tallo kan raja-raja Karangan Bira ini kan yang mengangkat Carlo Risero menjadi Raja Tallo kan. Jadi barangkali mungkin masih dalam samaan itu tadi yang kita maksud. Iya. Masih satu margin, Ki. Iya, itu juga bisa nanti kita observasi sebagai pembanding. Kalau memang datanya ada, sumbernya ada, nanti kita kasih sama, kita ukur. Iya, Kalau ini kan sejarah pasti terukur. Siap. Artinya kedua masa ini adalah pra Tallo. Iya, betul. Karena sejarah itu Gajang harus terukur. Ya, harus ada waktu yang menjelaskan. Kalau dia tidak punya waktu menjelaskan, saya pikir itu cerita kerakyat atau epos saja. Iya. Oke. Ya. Itu banyak sekali angkat tangan itu kan, Dak? Iya, Pak. Saya sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian yang mau bahan dari pemaparan Dayan Ujung ini saya sudah masukkan di chat. Silakan di-download di situ ya. Selanjutnya saya persilakan Dayan Palalo. Tapi saya barangkali sedikit meluruskan dari tadi Dayan Ujung tadi menyatakan kelurahan Lekobodong barangkali Lekobodong tetap masih ada, tapi dia menjadi bagian dari kelurahan Parantambung sekarang. Oh ya? Oke. Lekobodong itu ada di dalam Iya, bisa jadi. Oh, betul. Oke. Ya, terima kasih. Karena kampung-kampung dari sana saya pernah ke sana, dia memang makam dari Dengade sendiri saya di situ ada di situ di makamnya tertulis lahirnya di Lekobodong. Ya, Lekobodong ini kan hilang gara-gara adanya banjir tahun 1932. Betul. Hingga membentuk itu 2 jalur sungai. Betul. Hilang itu Lekobodong. Cocok. Ya. Oke. Barangkali begitu, Deng. Ya, makasih Deng Irate. Ya. Selanjutnya ini informasi yang lebih update lagi ya sekarang kita ya. Oke, sekarang saya persilakan Deng Palalo untuk menyampaikan info-info untuk perbendaharaan kita semua. Silakan Deng Palalo. Ya, terima kasih Ganyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bija Mangkasar. Mantap. Ya. Salam Dem. Bisa dibagi bajunya ke souvenir itu. Jadi menarik sekali saya lihat ini pembicaraan pada kesempatan kali ini, karena selain berbicara kita bercerita tentang kampung-kampung seperti yang tema kita malam ini juga sudah saya kira sudah agak lebih mengembang lagi ini karena kita sudah berbicara tentang ketokohan. Dalam hal ini yang saya masuk adalah Karai Lampas Saila yang sempat dibahas tadi. Tapi kalau menurut saya alangkah bagusnya kalau kita tetap fokus dulu di tema kita kali ini mengenai kampung-kampung klasik yang ada di Kota Makassar saat ini. Terkait dengan tapi ada satu poin yang kami catat terkait dengan Kampung Lampas Saila ini yang saya mau pertanyakan kepada pembicara kita dalam hal ini saudaraku Dayan Ujung.
apakah memang Kampung Lampasaile ini sudah diidentifikasi secara benar bahwasanya letaknya memang di situ atau seperti apa? Dari mana? Intinya dari mana keterangan itu didapat sehingga saudaraku bisa memastikan bahwasanya letaknya itu ada di sana. Itu yang pokok yang saya garis bawahi untuk Kampung Lampasaile ini. Kembali ke kampung klasik, ke tema kita, kampung klasik di Kota Makassar, sebagaimana yang disebutkan tadi, saya dengar ada 25. Saya pikir karena tadi itu cuma menyebut nama Tallo ya, di bagian barat, di bagian utara. Kalau sepengetahuan saya ada beberapa kampung tua di Tallo itu. Tallo kan intinya yang secara umum besarannya dia nama kerajaan sekaligus nama tempat. Tapi ada beberapa kampung-kampung tua di situ yang perlu saya kira untuk kita lacak, untuk diidentifikasi. Selain daripada Patinggaluang tadi, Tallo dan Patinggaluang yang disampaikan tadi. Jadi kalau menurut catatan Lontara Patinggaluang itu kan dari situ kita bisa melihat nama-nama person yang ada di situ. Nah, dengan itu kita bisa mengidentifikasi nama-nama karena itu biasanya mengikut ke kampung, nama kampung ya. Nah, seperti halnya Karaeng Patinggaluang tadi. Nah, tepatnya di Patinggaluang. Nah, di situ juga ada kampung namanya Kampung Mengharap Umbang di Tallo itu. Sampai sekarang masih eksis itu kampung. Nah, itu saya pikir untuk kita supaya bisa kita identifikasi lebih banyak. Seperti Kampung Potere itu juga termasuk kampung tua. Ada juga Panampu. Ada juga Panampu di wilayah Tallo itu juga termasuk kampung tua. Ada juga namanya Campagaya. Campagaya itu juga kampung tua. Ini semua ini masih kampung-kampung ini masih eksis sampai sekarang. Cuma kita kurang tahu lagi sampai di mana batas wilayahnya karena saat ini kan jalan seperti yang Gajang tadi sampaikan bahwasanya paling orang tinggal mengenal nama jalannya saja. Nah, di luar daripada wilayah Tallo, di sebelah timur Tallo itu juga saya pikir banyak kampung-kampung di situ yang perlu kita identifikasi. Sebelah timur dan sebelah selatan Tallo. Misalnya di Paraloe, Patekne. Itu semua itu kampung-kampung tua itu, tapi kita kurang tahu lagi di mana sebenarnya posisi atau letaknya yang semula. Nah, sekarang kan kita cuma tahu namanya, di situ Patekne, di sini Paraloe, tapi kita tidak tahu pusat daripada kampung itu pada zaman dahulu misalnya. Nah, di sebelah selatan Tallo ada namanya Pampang, ada Batua. Ini saya pikir ini harus kita identifikasi semua karena ini termasuk daripada kampung-kampung ini termasuk daripada merupakan awal peradaban Kota Makassar. Batua, Pampang, mungkin juga Karuisi. Nah, Karuisi juga itu termasuk kampung tua itu. Karundrung. Kalau Karundrung ada di dalam Kota Makassar, tapi pernah saya lihat peta tua. Sebenarnya letak Karundrung itu sebenarnya bukan di situ, bukan yang ada saat ini, Karundrung yang ada saat ini. Jadi saya masih agak belum ini tentang Karundrung yang ada sekarang di Kota Makassar ini. Nah, dia lebih cenderung ke dekat-dekat Sungai Jeneberang.
itu Karundrung itu Hmm. posisinya. Saya pikir itu mungkin di daerah selatan juga masih banyak yang perlu kita identifikasi. Kampung-kampung mana itu sekitar atau di tengah kota lah, misalnya di sini Barabaraya ini. Di Barabaraya ini juga saya pikir sudah merupakan kampung lama ini. Barabaraya, Kampung Pisang. Kampung Pisang di dekat Jalan Petran. Jalan Petran apa di sebelahnya itu Jalan Petran? Katimojong. Nah, itu Kampung Pisang itu namanya itu. Masih eksis sampai sekarang, masih ada pasarnya. Namanya Pasar Kampung Pisang. Nah, ini semua ini saya pikir perlu kita identifikasi untuk paling tidak menjadi data kita